terjebak dalam situasi lingkungan yang mengharuskan memakai, alangkah baiknya melapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kembali lagi dengan saya Bang Fas. Pekerjaan saya masih sama sebagai pengacara. Saya sekarang ini dengan narasumber Pak Irwan. Pak Irwan ini sering menangani kasus di pengadilan berkaitan dengan narkoba ya Pak Irwan ya? Korban penyalahgunaan narkotika. Oke, korban penyalahgunaan narkotika. Oke, silakan Pak Irwan menjelaskan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Selamat pagi Indonesia, saya Muhammad Irwan, sarjana hukum. Saya dari kantor hukum Trust Law Office yang kebetulan lebih intens menangani case-case korban penyalahgunaan narkotika. Kenapa saya bilang korban penyalahgunaan narkotika? Karena berbeda pengedar dan penyalahguna. Oke, Pak Irwan, sekarang ini cukup banyak sekali ya pengguna narkoba ya, khususnya yang ada di Indonesia. Terus remaja. Di kalangan remaja ya. Terus ada lagi pengedar juga ya. Iya. Ternyata penyalahguna narkoba itu pengguna dengan pengedar itu berbeda pastinya. Berbeda, Pak. Sangat berbeda ya. Sangat berbeda. Oke, saya ini mewakili seluruh masyarakat di Indonesia gitu. Pertanyaan simpelnya dan yang dimengerti oleh masyarakat, apa sih narkotika itu? Narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Bang Pas. Oke, berarti itu narkotika itu sangat membahayakan untuk masyarakat ya? Contoh, untuk masyarakat sangat membahayakan. Oke. Apalagi rasa candunya itu. Rasa candunya ya? Rasa candunya. Oke, berarti pada saat masyarakat ini menggunakan pasti ada hal yang membahayakan untuk tubuhnya itu. Ada. Selain membahayakan untuk tubuh, membahayakan untuk psikis ya. Mental. Oh, mental ya. Oke. Itu yang menjadi alasan bagi seluruh negara-negara melarang narkotika itu digunakan untuk masyarakat ya. Iya, kecuali ada izinnya seperti bunyi pasal 111, 112, bahkan 114. Oke. Di Undang-Undang Narkotika di Undang-Undang 35 tahun 2009. Contohnya pasal 112. Oke. Barang siapa tanpa izin melawan hukum. Nah, tanpa izin ya kan? Tanpa izin ya. Tanpa izin. Oke. Kalau dia punya izin berarti boleh dong. Iya. Oke. Memiliki, menguasai, menyimpan barang bukti narkotika jenis sabu non tanaman. Non tanaman ya. 112 itu pembedaannya dengan 111 tanaman. Iya. Seperti ganja karena 111. Untuk ancaman hukuman sama saja 4 sampai 12 tahun. 4 sampai 12 tahun ya. Iya, dengan denda subsidiar. Subsidiar ya. Oke. 400 juta hingga 1 miliar. Oke. Berkaitan dengan masalah narkotika yang Pak Irwan sudah jelaskan, berarti ada kategori-kategorinya Pak Irwan. Ada kategorinya. Oke, itu kira-kira kategorinya apa tuh Pak Irwan? Kalau untuk penyalahguna atau korban penyalahguna, menurut peraturan bersama atau menurut SEMA 4 tahun 2010 mengenai ukuran gramatur narkotika itu, jenis narkotika itu sendiri. Contohnya, dalam kategori sabu metapetamin maksimal dalam penangkapan sehari itu 1 gram. 1 gram. Sedangkan golongan ganja 5 gram. Oke, itu ada peraturannya ada, tuh ya? SEMA 4 tahun 2010.
Oke. Itu ada aturannya ya. Berarti ada. Itu terobosan dari Mahkamah Agung. Oh, itu Mahkamah Agung ya? Maka produk dari Mahkamah Agung. Oke. Itu proses pada saat bagaimana menurut pendapat saudara nih ya, Pak Irwan ya, saat menangani case narkotika, apakah sudah selaras ya dan sejalan dari timbulnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika gitu? Kalau menurut saya pribadi, berdasarkan pengalaman-pengalaman di lapangan, Ya, itu masih sangat kurang. sangat kurang ya. Karena satu, dalam sehari itu banyak puluhan korban penyalahguna disidangkan di pengadilan Oke. dengan pasal-pasal 111, 112, 114 yang sebagaimana mudah dibuktikannya oleh penuntut umum. Oke. Sekarang gini, Pak Bas, Ya. Pak Bas, ketika contohlah saya misalkan nih korban penyalahguna, Oke. saya ingin menggunakan, otomatis saya menguasai dulu dong Barang tersebut. barang tersebut. Oke. Lalu untuk diapakan? Digunakan. Untuk bagi diri digunakan. saya. Namun dalam Undang-Undang 112, barang siapa tanpa hak melawan izin memiliki, menguasai, Iya. salah satu unsur itu terpenuhi, memiliki, menguasai, Iya. masuklah 112. Iya. Oke, secara aksurea terpenuhi. Iya. Aksurea saya sebagai penyalahguna ya kan, memiliki, menguasai. Iya. Tapi mens saya buat apa? Iya. Oke. Digunakan bagi diri saya sendiri. Oh, gitu ya. Sehingga Mahkamah Agung pernah membuat pertimbangan hukum di perkara 1386 Pitsus 2011 memberikan pertimbangan yang berbunyi bahwa kepemilikan atau penguasaan narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuan atau kontekstual dan bukan hanya melihat dengan menghubungi kalimat dalam undang-undang tersebut. Oh, Jadi Mahkamah Agung ini menurut saya ini sangat objektif sangat objektif ya. untuk memutus korban penyalahguna. Oke. Berarti kalau poinnya adalah untuk mengembangkan suatu ketegasan dalam pemerintah untuk memberantas narkotika, harus buat stimulus undang-undang yang cukup baik ya untuk. Kalau dari undang-undang ini udah cukup, dibilang cukup ya, lebih lumayan lah untuk Lebih baik ya? lebih Lebih baik baik. untuk mengatur peredarannya. Oke. Ditambah lagi terobosan dari Mahkamah Agung. Oke. Contohnya yang saya ketahui di SMA 3 tahun 2015 itu dia mengeluarkan produk lagi. Jadi kan ini ada batas minimum dan maksimum ya dari setiap Oke. undang-undangnya. Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Mahkamah Nomor 3 tahun 2015 mengenai hakim dibolehkan memutus di bawah minimum. Oh, di bawah minimum Di boleh bawah ya? minimum boleh, asal mendapat pertimbangan yang cukup. Membuat pertimbangan yang cukup, salah satunya barang bukti tersebut di bawah gramatur sesuai dengan di bawah gramatur SMA 4 2010 Oh, dan si penyalahguna ini tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika maupun nasional maupun internasional. berarti hukuman itu bisa diperingan bahasanya Bisa di bawah diperingan, minimum di bawah itu. minimum. Sesuai dengan apa yang diputus oleh hakim. Iya, dan hakim membuat pertimbangan yang cukup. Oke, berarti itu menjadi suatu kategori hal yang baik ya. Hal yang baik, namun Baik. prakteknya masih sedikit. Yang mulia di pengadilan itu menerapkan SMA 3 2015 tersebut. Oke, berarti sekarang ini kan cukup banyak ya pihak kepolisian kita itu memberikan, saya apresiasi kepada kepolisian dan BNN untuk melakukan penindakan bahwa pencegahan penangkapan bandar-bandar besar nih Oh, iya. yang terjadi nih. Selama Ada ini berapa di ton Bekasi ya? itu, Di Bekasi ya? 410 ton. 400 10 kilo 410 kilo ganja. 410 kilo ganja ya. Iya. Itu cukup apresiasi lah ya Apresiasi kita lah. ya. Oke, untuk Pak kepolisian Arman dan Depari BNN ya? ya. Oke. Pimpinan Pak Berarti Arman Depari itu. hal itu sudah mencoba untuk membuktikan lah ya Membuktikan bahwa untuk pemberantasan Indonesia cukup berani untuk melakukan tindakan-tindakan ketegasan untuk Ya. narkoba itu. Namun sayangnya di balik bandar-bandar besar yang tertangkap, masih banyak korban-korban penyalahguna juga yang tertangkap. Oke. Contohnya, seharusnya korban-korban penyalahguna ini cukuplah direhab. Cukup direhab. Oke. Sekarang pertanyaan saya nih, kalau kita berbicara tentang rehab narkotika, banyak masyarakat di luar sana kurang mengerti tahapannya, kira-kira atau langkah-langkahnya. Ya. Pak Irwan memberikan suatu pandangan atau langkah-langkah
secara garis besar dilihat dari undang-undang. Iya. Bagaimana langkah-langkah untuk ngerehab itu? Untuk merehab itu salah satunya kita harus mendapat rekomendasi asesmen dari penyidik. Oh, oke. Bagaimana kita mendapatkan rekomendasi itu? Oke, Pihak- penyidik sebentar. Ya, penyidik itu siapa, Pak? Penyidik kepolisian yang menangkap. Oh, jadi yang menangkap itu ya, Ya. pihak polisian. Jadi keluarga dikasih waktu 7 hari kurang lebih itu untuk mengajukan permohonan rekomendasi Rekomendasi. ke penyidik. Setelah itu penyidik memberi rekomendasi ke tim asesmen terpadu. Tim asesmen terpadu itu dibuat berdasarkan peraturan bersama. Oke, Kompas. peraturan bersama ya. Peraturan bersama dari beberapa instansi, Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian, dan Kepala Badan Narkotika Nasional. Oke. Dari setiap peraturan bersama dari setiap instansi punya nomor perbernya masing-masing. Oke. Contoh di Mahkamah Agung nomor 1 PB _MA_3 Romawi _2014, di Menteri Hukum dan HAM PB Peraturan Bersama 03 tahun 2014, di Menteri Kesehatan Peraturan Bersama nomor 11 tahun 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014, Jaksa Agung Indonesia per 005-A-JA-03-2014, Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015, Kepala BNN Perber 1 Romawi 3-2015 dan BNN. Oke. Itu suatu perjanjian yang bersama itu. Peraturan bersama. Peraturan bersama. Untuk Dan di dalam tim asesmen itu isinya juga bukan orang-orang BNN aja. Oke. Dari instansi ini ada perwakilannya di sana. Oh, ada perwakilan dari instansi tersebut ya. Iya. Oke. Berarti itu untuk memudahkan orang yang Kalau menurut saya bahasa saya itu tiket. tiket ya. Tiket. Bahasanya tiket ya. Lebih Oke. gampang dicatat tuh tiket untuk ya. mendapatkan rehabilitasi. Rehabilitasi. Jalur khusus bahasanya. Khusus. Oke. Bukan jalur khusus, Bukan. tiket tuh kan, Tiket bukan ya, jalur bukan. Tiket bagi orang yang terkena Yang tertangkap tangan, Oke. barang buktinya dibawa Gramatur 4 2010, dia memiliki hak untuk mengajukan Oke. asesmen. Berarti SEMA itu yang tadi yang 1 gram itu ya? Iya, itu banyak golongan-golongan, tapi kan kalau saya melihat praktek di lapangan lebih condong kan ke ganja dan sabu. Jadi Oh, iya. tapi hanya menyoroti ganja Ya, dan berarti sabu. kalau ganja itu 1 gram, Ganja 5 gram, ganja 5 gram, sabu 1 gram. ganja sabu 1 gram gitu ya. Berarti itu bisa langsung direhab ya? Belum juga. Belum juga. Itu Oh. baru dapat asesmennya. Nanti Oh. nanti itu prakteknya tuh dia diwawancarai oleh tim asesmennya, di asesmen lah. Oh. Diwawancarai, mendapat produk asesmen sebagai lampiran dalam berkas perkara. Tetap palu hakim juga. Oh, palu hakim juga. Nanti Di asesmen itu apa yang ditanyain, Bang? Biasanya. Biasanya. data diri, Oke. histori pemakaian, Oke. sama dampak dia make atau nggak make. Oke. Banyak Salah pertanyaan. satu indikatornya itu. Oh, itu Saya ya. karena saya nggak punya fisiknya. ya. Oke, Karena siap. itu rahasia kan. Berarti Untuk rahasia. kira-kira itulah ya Iya. asesmennya ya. Oke, berarti Pak Irwan boleh memberikan pandangan-pandangan kepada masyarakat bagaimana sih langkah-langkah misalkan dari proses penangkapan, dari proses di kepolisian minta rehab dan hasilnya selesai direhab gitu. Kira-kira misalkan ada yang ketangkap nih. Oke, saya beri contoh. Dia menggunakan aja. ya? Kita menganalogikan aja Iya, ya. menganalogikan. Misalkan si A. A tertangkap tangan menggunakan narkotika jenis sabu. Lalu keluarga A mengajukan surat ke kepolisian untuk agar dapat rekomendasi untuk diasesmen. Setelah mendapat rekomendasi dari kepolisian, dari penyidik, baru dilakukan wawancara asesmen di tim Badan Narkotika sekelas kota maupun provinsi, BNNK atau BNNP. Setelah dapat rekomendasi tersebut, nah diajukanlah ke persidangan. Didapat wawancara dan hasil ya, kita nggak tahu, ada variatif. Contoh si A itu hasilnya bahwa dia memakai narkotika, jumlahnya sudah lama, histori pemakaiannya udah 2 tahun. Kalau dia nggak make, dia akan hilang kesadaran, tidak fokus, ya kan? Lalu dia tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Nah, setelah mendapat berkas asesmennya, dilampirkan ke kepolisian, di berkas kepolisian, dilempar ke kejaksaan, lalu dipersidangkan. Nah,
Diwajibkan pula Bang saat persidangan itu untuk menghadirkan ahli. Ahli ya? Ahli ya, iya. Ahli yang dimaksud itu ahli yang bisa menjelaskan isi asesmen itu. Oh gitu. Berarti ahli narkotika dong ya? Enggak. Kalau sepengalaman saya ahli itu ahlinya itu yang orang-orang yang mengasesmen mereka. Oh, Nah, mengasesmen. itu dokter. Dokter ya. Iya. Oke. Setelah itu ya gimana argumentasi dari pihaknya ya kan. Oh, penasihat hukumnya ya? Ya, atau dari si terdakwanya. Dakwanya ya. Lalu timbullah putusan majelis hakim apakah itu layak untuk menjalankan rehabilitasi atau tidak. Oke. Berarti selama ini Pak Irwan ini udah sering juga ya menangani kasus-kasus kayak gini ya? Untuk yang rehab ya? Untuk yang rehab sepengalaman saya emang putusannya rehab tapi jalanin aja tetap. Oke, berarti. Jadi ada 2 putusan nanti. Oke. Amar putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dihukum 1 tahun hukuman penjara dan 6 bulan hukuman Rehabilitasi. sosial atau media. Banyak seperti itu ya? Banyak seperti itu. Oh, mungkin negara memberikan suatu pandangan bahwa di lapas ini kan ada pembinaan ya, Iya. pembinaan. Kalau dia sudah cukup baik, mungkin 6 bulan itu yang direhab tadi mungkin itu bisa digunakan gitu. Apa gimana? Mungkin karena kan harus ingkrah dulu. Ingkrah dulu ya. Mungkin untuk menunggu ingkrahnya Iya. itu udah habis masa tahanannya nih. Baru bisa rehab gitu ya. Bukan baru bisa rehab. Masa tahannya udah habis, masa hukuman rehabnya habis ya pulanglah mereka. Oh gitu ya. Berarti memang prosesnya cukup lama juga ya. Ya mungkin nanti solusinya pengadilannya khusus narkotika berbeda kali ya. Misalkan ini pandangan untuk perkembangan hukum. Iya, Mungkin ya. Kalau sekarang kan misalkan apa perlu harus ada drug court? mungkin boleh ya. Boleh. Itu Itu mungkin udah banyak di itu kalangan. perkembangan Udah zaman. banyak dalam diskusi-diskusi di antara para pekerja sosial yang bercimpung di dunia nafsa ya kan, atau pekerja-pekerja HAM yang menangani isu nafsa. Iya. Dan para dokter-dokter yang terlibat di sana udah ada wacana, tapi nggak tahu sejauh mana wacana. Ini wacana ya. Drug court Oke. itu. Oke. Berarti Pak Irwan boleh memberikan pesan kepada masyarakat khususnya mereka yang tidak menggunakan, memberikan pesan untuk kita menghindarkan atau menjauhkan dari narkoba. Silakan. Ya, untuk kawan-kawan yang yang tidak menggunakan narkotika itu sangat bagus untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masa depan kawan-kawan sekalian. Ya, namun apabila sudah terjebak dalam situasi lingkungan yang mengharuskan memakai, alangkah baiknya melapor ke instansi, contohnya ke BNN. Saya penyalahguna narkotika, saya ingin direhab secara sukarela. Nah kan kalau teman-teman lihat biasanya di baliho jalan tuh ada tuh. Jika Anda pencandu lapor, jika Anda pecandu lapor. Oke. Silakan aja digunakan mekanisme itu. Oke. Untuk menghindari nanti ketika apes ya. Iya. Tertangkap ya. Kan lebih baik mengaku saya penyalahguna, saya ingin sembuh. Bagaimana ya kan prosesnya? Lapor ke BNN atau ke puskesmas. Mungkin itu aja dari saya, Bang Fas. Pak Irwan, terima kasih terkait dengan narkotika. Mudah-mudahan teman-teman di masyarakat, di lingkungan masyarakat di wilayah masing-masing, kita harus hindarkan berkaitan dengan narkotika. Jauhkan narkotika dari kita, keluarga kita. Dan jika ada yang sudah menggunakan, silakan lapor ke instansi yang berkaitan, khususnya BNN dan atau ke puskesmas, karena akan dilakukan rehabilitasi atau penyembuhan. Cukup dari saya dan narasumber Pak Irwan untuk memberikan pemahaman hukum kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya para anak-anak muda yang mempunyai bakat. Hindarkan narkotika, mencari solusi bukan polusi. Dari saya sekian. Jika konten ini baik dan untuk berkembang, silakan teman-teman subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa di-share ke seluruh teman-teman atau keluarga di Indonesia. Dari saya sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka Merdeka.